Berdasarkan LKPD yang telah disediakan, di sini saya membagi tugas. Adapun untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang hubungan rumus antara jarak, kecepatan, dan waktu. Adapun untuk rumus-rumusnya, di sini untuk rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu, biasanya disimbolkan dengan kata-kata meter atau kilometer. Selanjutnya untuk kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu, biasanya kata-katanya seperti 80 km per jam, 100 km per jam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rumus waktu itu jarak dibagi kecepatan. Contohnya bisa dengan waktu jam, menit, ataupun detik. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal kegiatan 1, ayo cari tahu perjalananmu akan dijelaskan oleh Safa. Untuk bagian C kegiatan 1, ayo cari tahu perjalananmu. Tanyakan kepada orang tuamu atau ingat-ingat kembali perjalananmu ke sekolah setiap hari. Lalu lengkapi isian berikut. 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. 2. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6:10. 3. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. 4. Jadi, total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 5 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dipa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, dadah. Untuk bagian D kegiatan 2, mari berlatih menghitung. Selesaikan soal cerita berikut ini secara mandiri dan teliti. Tuliskan rumus dan cara pengerjaannya. Soal 1, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak 2 km, kecepatan 1 km per 3 menit. Ditanyakan rumus waktu jarak dibagi kecepatan. Waktu 2 bagi 1/3. Karena ini pecahan, pembagian diubah menjadi perkalian. 2 kali 3/1 sama dengan 6/1. Jadi jarak perjalanan dari rumah Andi ke sekolah adalah 6 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagian D soal 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan sama dengan 100 meter per menit. Waktu sama dengan 15 menit. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jarak 100 meter dikali 15 menit sama dengan 1500 meter. Jadi jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Selanjutnya akan diteruskan oleh Najwa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, bye-bye. Untuk bagian D soal nomor 3, menentukan waktu berangkat membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 WIB. Agar tidak terlambat, perjalanan kami dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Diketahui waktu paling lambat di sekolah 7 WIB. Ditanyakan pukul berapa Budi harus berangkat. Jam 7 dikurang 25 menit sama dengan 6:35. Jadi paling lambat Budi harus berangkat pukul 6:35 WIB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih. Untuk bagian E, tantangan seru bonus koin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanan ke sekolah paling cepat sampai? Berikan alasan. Yang paling cepat datang ke sekolah adalah Dayu karena Dayu naik angkutan umum. Meskipun rumah Dayu lebih jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, dadah. Roblox, kreativitas tanpa batas. Karya murid SDN Panyandaan 2, Fahim Haifan Al-Farabi.
Ditulis oleh Nais Rantika. Artikel Roblox, kreativitas tanpa batas, mengangkat kisah inspiratif Fahim Haifan Al-Farabi, siswa SDN Panjandaan 2 yang memanfaatkan platform Roblox untuk membangun replika sekolahnya dalam dunia virtual. Artikel menjelaskan bahwa Roblox bukan sekedar permainan, tetapi juga media yang dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir, logis, kolaborasi. Artikel menjelaskan bahwa Roblox bukan sekedar Artikel menjelaskan yang dapat Artikel menjelaskan bahwa Roblox bukan sekedar permainan, tetapi juga media yang dapat Jangan rusuh, biasa aja. Tetapi juga Nah gitu, kayak baca dongeng lah, kayak cerita. Tetapi juga media yang dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir logis, kolaborasi, dan keterampilan digital. Melalui karya Fahim, pembaca diajak melihat bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan membanggakan. Kelebihan artikel ini terletak pada penyajian yang inspiratif dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Adanya dokumentasi karya, kutipan motivasi, serta penjelasan mengenai peran sekolah, guru, dan orang tua membuat isi artikel ini lebih lengkap dan memberikan gambar bahwa keberhasilan seorang anak merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pesan positif bahwa teknologi sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pesan positif bahwa teknologi sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berkarya, dan berinovasi, bukan hanya untuk hiburan. Kisah Fahim menjadi contoh nyata bahwa setiap anak memiliki potensi yang menghasilkan karya yang luar biasa jika didukung oleh kemauan belajar, kreativitas, dan lingkungan yang positif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, bye-bye.